Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan dan kita panjatkan kepada Rabbul Alamin atas segala kemudahan dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa menyambung peribadatan dan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga kita bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala ya dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, istri-istri beliau, keturunan beliau, serta para sahabat beliau. Pada kesempatan pagi hari ini, sebagaimana yang telah diumumkan, kita akan membahas tentang ajaran-ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Dan sebagaimana sebagian telah mengetahui, saya telah menulis buku khusus tentang masalah ini yang saya telah menyebutkan ada 18 poin tentang perkara-perkara yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i namun ditinggalkan oleh penganutnya dan diselisih oleh penganutnya. Tentunya untuk membahas 18 poin tersebut membutuhkan waktu yang sangat panjang karena buku tersebut lebih dari 500 halaman ya. Oleh karenanya apalagi antum lagi puasa ya. Dan mungkin kita akan bahas seluruhnya. Jadi supaya menyegarkan ya, saya langsung loncat kepada pembahasan yang terakhir biar cepat selesai. Saya loncat ke pembahasan yang terakhir, yaitu poin yang ke-18. Poin yang ke-18 yang saya beri judul tidak menjadikan mimpi sebagai dalil. Tidak menjadikan mimpi sebagai dalil ya. Sebenarnya ini bukan perkara yang dijelaskan oleh mazhab Syafi'i saja, tetapi 4 mazhab seluruhnya telah menjelaskan bahwasanya di antara sumber hukum Islam bukanlah mimpi. Barang siapa yang mempelajari buku-buku usul fikih dalam mazhab apapun, apakah mazhab Al-Imam Abu Hanifah ataukah mazhab Al-Imam Malik bin Anas ataupun mazhab Al-Imam Syafi'i bin Idris, Muhammad bin Idris, atau mazhab Ahmad bin Hanbal, maka dalam buku-buku usul fikih yang mereka tuliskan tidak akan kita temukan di antara sumber hukum adalah mimpi. Ya, kita tahu jumhur ulama 4 mazhab menyatakan sumber hukum yang jelas adalah Al-Qur'an, kemudian apa? As-Sunnah, kemudian ijma', kemudian qiyas. Ini sumber hukum yang disepakati oleh mereka ya, meskipun qiyas diselisih oleh mazhab Dhahiriyah. Dan di sini ada sumber-sumber hukum yang diperselisihkan seperti al-istislah, al-istihsan dan lainnya. Tetapi yang menjadi kesepakatan mereka 4 mazhab ini adalah sumber hukum yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua adalah As-Sunnah, kemudian yang ketiga adalah ijma', dan keempat adalah qiyas. Lain halnya jika kita membaca buku-buku orang-orang yang terjebak dalam pemahaman sufiyah yang ekstrim, kita akan dapati sumber-sumber hukum yang lain yang berbeda dengan sumber-sumber hukum, sumber-sumber pengambilan hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Contohnya, mereka mengatakan sumber hukum dengan melalui ilham misalnya. Sampai di antara mereka yang mengatakan haddatsani Rabbi, Allah langsung beri ilham kepada dia. Ya, tanpa melalui Rasul lagi, langsung apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijadikan sebagai sumber hukum. Nah, ini dari mana seperti ini? Atau disebut dengan al-mukasyafat dan macam-macam. Ada di antaranya dengan mimpi. Mengambil sumber hukum dengan mimpi. Makanya saya katakan judul yang kita sampaikan pada hari ini tentang ajaran mazhab Syafi'i yang ditinggalkan. Namun pada hakikatnya ini bukan mazhab Syafi'i saja, tetapi seluruh 4 mazhab ya menjelaskan bahwasanya mimpi bukanlah sumber hukum. Mimpi bukanlah sumber hukum. Bahkan jika dalam mimpi tersebut seorang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, ya, karena sebagian orang-orang sufiyah terjebak dalam hal ini.
Mereka mengaku bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengajarkan hukum-hukum. Ini jadi masalah. Bertemu dengan mimpi, kemudian Nabi mengajarkan hukum-hukum, maka hukum-hukum tersebut dijadikan sebagai dalil. Dalilnya apa? Melalui mimpi. Dan yang lebih parah, bukan sekedar mimpi, yang ngaku ketemu langsung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ahmad Tijani, yang pendiri Thariqat Tijaniyah, disebut oleh Ahmad Rifai, pendiri Thariqat Rifaiyah. Ahmad Tijani dan Ahmad Rifai mengaku ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam secara nyata, bukan dalam alam mimpi. Lalu Nabi mengajarkan ilmu-ilmu tertentu dan senantiasa dia berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka timbullah thariqat-thariqat dengan cara-cara ibadah yang aneh-aneh. Masing-masing thariqat punya cara ibadah tersendiri. Kalau kita mau salahkan susah. Kita mau nyalahkan, dia mengatakan Nabi ngajarin saya, masa saya mau menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Repot seperti ini. Adapun kalau kita kembali kepada sumber hukum yang telah dijelaskan oleh para ulama Al-Quran, Sunnah, dan ya qiyas dan ijma', maka insya Allah perkaranya lebih mudah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, oleh karenanya saya akan menyebutkan beberapa perkataan ulama Syafi'iyah tentang masalah bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang menjelaskan dengan panjang lebar masalah ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita tahu Imam Nawawi adalah ulama besar, bahkan disebut dengan muhaqqiqul madhab. Muhaqqiqul madhab artinya beliau adalah seorang ulama yang bisa mengetahui atau mengadakan penelitian sehingga mengetahui mana mazhab Syafi'i yang kuat. Jadi setelah Imam Syafi'i rahimahullah meninggal, ada murid-murid beliau, kemudian di antara istilahnya sahabat, kemudian tabi'in istilahnya lah, sahabat Imam Syafi'i, tabi'in Imam Syafi'i dan seterusnya. Sampai pada mazhab Imam Syafi'i, sampai pada zaman Al-Imam Nawawi sekitar abad ke-6 Hijriyah. Sebelum Imam Nawawi ada khilaf-khilaf juga di kalangan ulama dalam satu mazhab. Jadi dalam Islam ada 4 mazhab, dan ternyata dalam satu mazhab terkadang juga ada persilangan pendapat, perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab itu sendiri. Ya, karena tidak semua permasalahan dinaskan oleh Imam Syafi'i. Tidak semua permasalahan Imam Syafi'i dengan hukumnya begini, hukumnya begini, hukumnya begini. Tidak semuanya. Oleh karenanya terkadang murid-murid Imam Syafi'i atau murid-muridnya dari murid-murid Imam Syafi'i berusaha untuk mengambil hukum-hukum dalam suatu permasalahan berdasarkan cara berfikir Imam Syafi'i. Di sini timbul sudut pandang yang berbeda, cara pandang berbeda, sehingga terkadang dalam mazhab sendiri mereka terjadi perselisihan dalam satu mazhab. Ya. Datanglah Imam Nawawi rahimahullah, beliau meneliti perkataan para ulama sebelumnya, lalu beliau menunjukkan inilah pendapat Syafi'i yang kuat, mazhab Syafi'i ini yang dijadikan patokan, ini yang tidak, ya. Maka beliau dikatakan dengan muhaqqiqul madhab, yaitu seorang ulama yang pakar dalam mazhab Syafi'i dan berusaha untuk menjelaskan mana mazhab yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Beliau berkata dalam kitabnya Raudhatul Talibin jilid ke-7 halaman 16, ya. Beliau berkata tentang bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Innahu man ra'ahu sallallahu alaihi wasallam fil manami faqad ra'ahu haqqan." Sungguhnya barang siapa yang bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia benar-benar telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna syaitana la yatamatsalu fi suratihi, dan benar syaitan tidak bisa meniru bentuk atau rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin la ya'malu bima yasma'uhu ra'i minhu fil manam mimma yata'allaqu bil ahkam. Akan tapi kata beliau Imam Nawawi, akan tapi orang yang melihat Nabi dalam mimpinya tidak boleh mengamalkan apa yang dia dengar dari Nabi, yang dia lihat dalam mimpi, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum, mimma yata'alluq bil ahkam, pada perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah hukum, ya. Tidak boleh li adami dhabtir ra'i, karena orang yang melihat, ya, dia tidak dhabit, ya. Namanya orang sadar, ya. Kalau kita masalah meriwayatkan hadis, sahabat melihat langsung Nabi, mendengar langsung Nabi, ya. Adapun mimpi kita dalam alam tertentu yang terkadang disertai dengan sesuatu sehingga tidak dikatakan orang tersebut dhabit. Dhabit artinya bisa mendengar dengan baik atau bisa menangkap dengan baik. La li syakki fi ru'yah, bukan karena kita meragukan dia melihat Nabi,
fa innal khabar la yuqbalu illa min dhabitin mukallafin wan na'imu bi khilafi. Karena khabar tidak bisa kita terima kecuali dari orang yang bisa menangkap dengan baik, adapun seorang dalam keadaan tidur ya kondisinya tidak demikian. Jadi Imam Nawawi rahimahullah seakan-akan berisyarat seandainya dia bermimpi melihat Nabi SAW dalam mimpinya, lalu Nabi menyampaikan wasiat-wasiat, nasihat-nasihat. Kalau nasihatnya tersebut berkaitan secara umum, misalnya Nabi mengatakan salatlah 5 waktu jangan kau tinggalkan, ya enggak jadi masalah. Tetapi kalau Nabi sudah berbicara tentang hukum-hukum yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah atau perkara yang baru, maka ini tidak boleh diterima. Ya, tidak boleh diterima. Beliau berkata lagi, "Lau kanat lailatus thalathin min Sya'ban." Seandainya, kata beliau dalam perkataan yang lain, kata Imam Nawawi rahimahullah, seandainya pada malam 30 Sya'ban. Biasanya orang melihat hilal untuk menentukan satu Ramadan pada malam berapa? Malam 30. Sya'bannya 29 atau 30 hari. Kalau kelihatan hilal, maka besoknya bulan Ramadan. Kalau hilal tidak kelihatan, maka besoknya 30 Sya'ban. Kata Imam Nawawi rahimahullah, "Lau kanat lailatul thalathin min Sya'ban wa lam yara an-nas al-hilal." Seandainya pada malam ke-30 dari bulan Sya'ban, orang-orang sudah keluar untuk melihat hilal Ramadan, ternyata tidak ada yang melihat hilal Ramadan. Fara'a insanun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala lahu al-lailatu awwalu Ramadan. Ternyata ada seorang yang tidur di malam tersebut. Setelah orang-orang berusaha melihat hilal, tidak ada yang lihat. Di malam tersebut dia tidur dan dia mimpi ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berkata, "Wahai fulan, malam ini sudah masuk 1 Ramadan. Besok harus puasa." Dalam mimpi Nabi bilang kepada dia demikian. Kata Imam Nawawi rahimahullah, "Lam yasihha as-shaumu bihadzal manam." Maka puasanya tidak sah. Ya. Kenapa? Karena hukum tidak bisa diambil dari apa? Mimpi. Rasulullah SAW mengatakan, ya, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal. Maka kita menjalankan wasiat Nabi yang Nabi ucapkan tatkala dilihat oleh para sahabat, didengar oleh para sahabat tatkala Nabi masih hidup, dan yang mendengarkan juga masih hidup. Sekarang datang kabar yang baru yang datang dari Nabi setelah meninggalnya Nabi dan didengar oleh orang dalam kondisi apa? Tertidur. Maka mana yang lebih kuat? Tentunya yang disampaikan oleh Nabi tatkala Nabi masih hidup, apalagi Rasulullah SAW menyampaikannya kepada umum masyarakat. Ini disampaikan oleh Nabi menurut orang tersebut dalam kondisi mimpi, dalam kondisi tidur, dan disampaikan secara khusus. Maka tentunya tidak bisa mengalahkan khabar yang disampaikan oleh Nabi, diriwayatkan oleh banyak sahabat, disampaikan oleh Nabi dalam kondisi hidup dan disampaikan oleh kepada seluruh sahabat. Maka kata Imam Nawawi, kalau dia berpuasa besok, puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, la li sahibil manam wala li ghairihi. Tidak boleh yang mimpi berpuasa dan demikian juga tidak boleh yang lain berpuasa. Semuanya tidak sah. Dzakarahu Al-Qadhi Husain fil Fatawa wa akharun min ashabina. Ini pendapat yang telah disebut oleh Al-Qadhi Husain dalam fatwanya dan juga para ulama Syafi'iyah. Kemudian kata Imam Nawawi, wa naqala al-Qadhi Iyad al-ijma' alaihi, dan Al-Qadhi Iyad telah menukil ijma' dalam perkara ini. Ijma' para ulama. Kalau ada orang mimpi, Nabi bilang besok 1 Ramadan, maka tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima. Taib Al-Imam Nawawi rahimahullah juga berkata, fanaqalu al-ittifaqa, para ulama telah menukil ittifaq, kesepakatan atau ijma' ala annahu la yughayyiru bisababi ma yarahu an-na'im ma taqarrara fi syar'i, bahwasanya apa yang dilihat oleh seorang yang mimpi bertemu dengan Nabi menyampaikan sesuatu, Nabi menyampaikan perkara-perkara, tidak boleh mimpi tersebut merubah perkara yang telah tetap dalam syariat. Ya. Kenapa para hadirin? Karena kelazimannya kita tahu bahwasanya di tatkala Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, kemudian di padang Arafah,
turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Allah menurunkan firman-Nya dari surat Al-Maidah, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Agama telah sempurna. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk kepada para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, ya, ala qad balagt, aku telah menyampaikan kepada umatku. Ya. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, innakum mas'uluna anni famadza antum qailun. Di depan para sahabat ketika Haji Wada, kata Rasulullah SAW, kalian para sahabatku akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak tentang aku. Apa yang akan kalian jawab kalau ditanya oleh Allah? Maka para sahabat mengatakan, nasyhadu annaka qad ballagt, kami telah bersaksi bahwasanya engkau telah menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nasahta, kau telah beri nasihat kepada kami. Maka Rasulullah SAW menunjukkan tangannya ke langit. Rasul mengatakan Allahumma syhad, Allahumma syhad. Rasulullah SAW tunjukkan ke langit, kemudian ditunjukkan kepada para sahabat. Artinya seluruh agama telah selesai, telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau dalil bisa diambil dari mimpi, ini berarti seakan-akan agama belum sempurna. Karena dalam mimpi tersebut bisa jadi Nabi nambah syariat atau Nabi mengkhususkan syariat. Ini jadi masalah. Nabi bisa menambah syariat dalam mimpi tersebut, atau bisa mengkhususkan apa? Syariat, atau bisa memansuhkan syariat. Berarti agama belum sempurna. Oleh karenanya dalil bahwasanya, kata Imam Nawawi, para ulama telah ijma bahwasanya apa yang dilihat dalam mimpi tidak bisa merubah syariat yang sudah ada. Kenapa? Karena bisa merubah konsekuensinya syariat tidak sempurna. Syariat tidak sempurna. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa laysa hadha alladhi dzakarnahu mukhalifan liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami faqad ra'ani. Ya. Beliau mengucapkan penjelasan yang panjang tentang masalah khabar tidak bisa terima dari orang yang sedang mimpi. Kemudian saya bacakan lagi perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, juga dari ulama mazhab Syafi'iyah, yang digelari dengan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, ya, yang dalam kitabnya Asnal Matalib, beliau berkata, wa ru'yatuhu fin naumi haqqun, sesungguhnya melihat Nabi, bisa melihat Nabi dalam mimpi adalah perkara yang benar. Fa inna syaitana la yatamatsalu bihi, karena syaitan tidak bisa meniru Nabi. Kama thabata dzalika fi sahihain, sebagaimana telah tetap dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim telah datang hadis yang menunjukkan hal tersebut, yaitu Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku, karena syaitan tidak bisa meniru rupaku. Wala yu'malu biha fi ma yata'allaqu bil ahkam, namun tidak bisa dikerjakan, tidak bisa diamalkan pada hal-hal yang berkaitan dengan hukum. Li adami dhabtin naim la li syakki fi ru'yatihi, sebagaimana tadi kita telah jelaskan, karena orang yang sedang tidur tidak bisa dikatakan dia dhabit, ya, tidak bisa dia dikatakan dia bisa mencerna dengan baik, karena dia dalam kondisi mimpi. Mimpi alam yang tersendiri, bukan seperti alam sadar. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, telah kita jelaskan tadi, ya, bahwasanya ijma' bukan saja ulama mazhab Syafi'iyah, bahkan juga ulama mazhab Malikiyah, ulama mazhab Hanafiyah, dan ulama mazhab Hanabilah, bahwasanya mimpi tidak bisa merubah hukum, ya. Mimpi itu maksimalnya hanya untuk istiqnas. Istiqnas artinya penguat, bukan penentu hukum. Adapun penentu hukum jelas dalam Islam, dalam kitab usul fikih manapun kita pelajari, maka sumber hukum adalah Al-Quran atau As-Sunnah atau ijma' atau apa, qiyas. Selain itu, ya, ada yang diperselisihkan seperti al-istihsan, al-istislah, dan yang sebagainya. Adapun masalah mimpi, mengambil hukum dengan mimpi atau dengan mukasyafat atau dengan ilham langsung dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara-caranya orang sufi. Cara-caranya orang sufi yang sering kita dapati mereka menyelisih syariat. Kenapa? Karena mereka punya sumber syariat tersendiri. Seperti mereka mengatakan alhamani rabbi, ya, haddatsani rabbi, Allah telah menyampaikan langsung kepadaku, tidak pakai nabi lagi, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cara-caranya ahlu sunnah wal jamaah, tapi cara-caranya orang yang menyelisihi syariat, sehingga sering kita dapati mereka menyelisih syariat karena mereka punya sumber hukum yang tersendiri.
Baik, sekarang kita berbicara tentang masalah bermimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Syaitan tidak bisa meniru rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tadi kita jelaskan. Tetapi syaitan bisa ngaku sebagai nabi. Saya ulangi, syaitan tidak bisa meniru rupa Nabi, bahkan dalam mimpi pun tidak mampu. Kalau meniru orang lain bisa. Syaitan bisa meniru orang lain. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, ya, kalau kalian melihat saya di tempat yang lain dalam medan pertempuran, kemudian saya menyuruh ini dan itu, katakan itu bukan saya, itu syaitan yang telah menjelma menjadi saya. Ya, jadi misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lagi satu tempat, kemudian ada orang melihat, saya lihat kamu di tempat yang lain, itu bukan saya, itu syaitan. Paham? Karena Ibnu Taimiyah sekarang bukan di tempat tersebut, di tempat yang lain. Karena syaitan bisa menjelma meniru yang lain. Dan sering kita dapati, buktinya banyak, kenyataannya sering seorang melihat mbahnya hidup kembali, ya tidak? Tahu-tahu dia lagi terjaga, tahu-tahu ruh mbahnya muncul, minta dibikinin kopi misalnya. Kita tahu kalau setan sudah ruh sudah meninggal, tidak bisa keluar lagi bergentayangan, karena sudah masuk dalam alam namanya alam barzakh. Sudah masuk dalam namanya alam barzakh. Alam barzakh adalah alam perantara. Wa min waraihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan setelah kematiannya ada alam barzakh sampai hari kiamat. Alam barzakh alam perantara antara alam dunia dengan alam hari kiamat. Ada namanya alam barzakh ya. Oleh karenanya seorang meskipun meninggal tidak dikubur, meskipun dimakan oleh harimau misalnya, atau dicabik-cabik oleh ikan hiu, atau mayatnya dimumikan, dipeti eskan, atau di balsem misalnya seperti Fir'aun dan lainnya, mumi-mumi, tetap saja ruhnya masuk dalam alam barzakh. Ya. Adapun alam barzakh dinamakan dengan alam kubur, ditinjau dari karena kebanyakan orang meninggal dikubur. Karena orang meninggal kebanyakannya apa dikubur. Namun pada hakikatnya meskipun tidak dikubur, dia sudah masuk dalam alam tersendiri. Oleh karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih menyebutkan, tatkala beliau pernah dibawa oleh dua malaikat, maka Rasulullah SAW diperlihatkan oleh sebagian orang yang disiksa. Di antaranya Nabi SAW melihat pemakan riba yang disiksa dalam alam barzakh. Bagaimana pemakan riba tersebut disiksa? Disiksa dia sedang berenang di suatu air, kemudian depannya ada orang yang melemparkan batu ke kepalanya sampai kepalanya pecah. Kemudian dia berenang lagi di sungai tersebut, dilemparkan. Dia ingin pergi ke ke bagian tepi sungai, dilempar lagi kepalanya, dan terus hingga sampai hari kiamat. Ini pemakan riba, kata Nabi SAW. Padahal kalau kita buka kuburan ada sungainya atau tidak? Nah, ini alam tersendiri. Demikian juga para pezina disiksa di alam barzakh dengan dimasukkan dalam tanur semacam tungku, kemudian dibakar dalam kondisi tidak berpakaian. Demikian juga orang yang berdusta disebutkan disiksa, ada semacam besi yang bengkok, kemudian ditarik besi tersebut dari pipinya sampai ke belakang, kemudian demikian terus sampai hari kiamat. Contohnya Fir'aun dan bala tentaranya tidak dikubur kebanyakannya. Bukankah Fir'aun dan bala tentaranya ditelan oleh Laut Merah? Ya. Kemudian mayat-mayat bala tentara Fir'aun hilang, adapun mayat Fir'aun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, al-ana nunajjika al-yawma nunajjika bi badinika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini aku selamatkan jasadmu wahai Fir'aun sebagai pelajaran bagi orang-orang setelahmu. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, hal ini karena Bani Israel, pengikut Nabi Musa, mereka tidak percaya kalau Fir'aun meninggal, karena mereka tahu Fir'aun orang hebat ya. Sementara mereka lihat Fir'aun dan belantaranya tenggelam, sehingga sebagian dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, menggerutu kepada Nabi Musa, mana buktinya Fir'aun telah tewas. Maka Allah selamatkan jasadnya agar nampak di hadapan mereka bahwasanya Fir'aun, makhluk yang sombong, manusia yang pernah ngaku sebagai Tuhan, tewas di hadapan mereka. Dan Fir'aun kemudian dimumikan, namun dia disiksa. Sejak itu disiksa sampai sekarang ya. Allah mengatakan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Api dipaparkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya, jadi pagi hari dan di petang hari. Dan pada hari kiamat kelak dikatakan, masukkanlah ke Fir'aun dan bala tentaranya kepada adab yang lebih pedih. Jadi sebelum hari kiamat mereka sekarang sedang diazab, meskipun jasad mereka tidak dikubur, meskipun Fir'aun jasadnya dimumikan, namun pada hari kiamat mereka akan disiksa dengan lebih pedih. Maksud saya,
Namanya orang sudah meninggal, tidak ada lagi namanya roh gentayangan, nggak ada. Kalau ada roh gentayangan itu jin, syaitan yang menjelma menjadi orang tersebut. Maka tidak ada namanya si manis jembatan Ancol, nggak ada. Selesai, dah tewas masuk di kuburan. Kalau ada syaitannya bergentayangan, itu syaitan, bukan ruhnya sedang bergentayangan. Bukan ruhnya sedang bergentayangan. Nah, syaitan tidak bisa menjelma menjadi rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa. Rasulullah SAW mengatakan demikian. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan tidak bisa menjelma menjadi diriku, menyerupai, meniru-niru diriku. Ini dalil bahwasanya jin memiliki kemampuan tasyakul. Tasyakul itu memiliki kemampuan menjelma. Entah mereka menjelma menjadi hewan atau menjelma menjadi makhluk yang mengerikan atau menjelma menjadi makhluk yang sangat cantik jelita, ya. Ini jin memiliki kemampuan tersebut. Jin tidak mampu meniru Nabi, bahkan dalam mimpi pun tidak mampu meniru Nabi. Bahkan dalam mimpi pun tidak mampu meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ingat, jin mampu mengaku sebagai nabi. Setan mampu mengaku sebagai nabi. Ini yang jadi masalah. Betapa banyak orang mimpi ketemu Nabi, ciri-cirinya bukan ciri-ciri Nabi, tapi yang dilihat itu ngaku sebagai Nabi. Kemudian memberikan wasiat-wasiat, kemudian memberikan ujangan-ujangan. Atau seorang di alam sadar ketemu dengan makhluk setan yang menjelma menjadi, misalnya jadi seorang syekh misalnya, atau seorang yang ngaku sebagai Nabi, padahal itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim rahimahullah meriwayatkan, beliau berkata, an Asim bin Kulayb, dari Asim bin Kulayb, qala haddatsani abi, telah meriwayatkan ayahku menyampaikan kepadaku, annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku dalam mimpi, maka dia sungguh telah melihatku, karena syaitan tidak bisa meniru rupaku. Qala abi, kata ayahnya, fa hadatstu bihi Ibnu Abbas, maka saya sampaikan hadis ini kepada sahabat Ibnu Abbas. Wa qultu, dan aku berkata, qad ra'aituhu sallallahu alaihi wasallam, saya telah melihat Nabi dalam mimpi, kata ayahnya. Dan dia berdalil dengan hadis ini, saya pernah lihat Nabi dalam mimpi. Fa dzakartu al-Hasan bin Ali fa syabbahtuhu bihi. Tatkala itu Kulayb, ayahnya Asim bin Kulayb yang bermimpi melihat Nabi dalam mimpinya, mengatakan, wahai Ibnu Abbas, bukankah kau tahu Al-Hasan bin Ali cucunya Nabi? Yang saya lihat Nabi dalam mimpi mirip dengan Al-Hasan bin Ali. Mirip dengan apa? Al-Hasan bin Ali. Faqala Ibnu Abbas, innahu kana yushbihu. Benar, Nabi mirip dengan apa? Al-Hasan. Beda dengan Husain. Husain tidak mirip dengan apa? Nabi. Dia mirip dengan Nabi siapa? Al-Hasan. Oleh dalam hadis disebutkan tatkala Abu Bakar radhiyallahu taala anhu keluar dari salat bersama Ali, maka Abu Bakar melihat Al-Hasan sedang bermain. Al-Hasan bin Ali cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Bakar pun menggendong Hasan bin Ali. Kemudian Abu Bakar mengatakan, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Wa Ali yadhhak. Maka Abu Bakar mengatakan, ini Hasan mirip dengan Nabi, bukan mirip dengan Ali. Maka Ali pun tertawa. Jadi Abu Bakar bercanda, ya. Ini anakmu, tapi miripnya bukan dengan kamu. Miripnya dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian juga Al-Imam Al-Bukhari tatkala meriwayatkan hadis ini, barang siapa yang melihat Nabi dalam mimpi, maka sungguh dia telah melihat Nabi. Al-Imam Al-Bukhari menyampaikan perkataan Ibnu Sirin, seorang tabi'in. Kata Ibnu Sirin, idza ra'ahu fi suratihi, yaitu benar-benar dia melihat Nabi kalau dalam mimpinya dia melihat Nabi dalam rupa Nabi yang sesungguhnya. Berarti dia bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, kana Muhammad Ibnu Sirin idza qassa alaihi rajulun annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sif li alladhi ra'aitahu fa in wasafa lahu sifatan la ya'rifuha qala lam tara. Ibnu Sirin kalau ada yang mengatakan kepada dia, saya tadi malam melihat Nabi, mimpi ketemu Nabi. Kata Ibnu Sirin, coba sebutkan sifat orang yang kau lihat, sifat Nabi yang kau lihat dalam mimpimu. Kalau ternyata orang tersebut menyebutkan sifat-sifat yang Ibnu Sirin tidak kenal dari sifat-sifat Nabi, maka Ibnu Sirin mengatakan, kau tidak lihat Nabi, bukan Nabi yang kau lihat dalam mimpi.
Kenapa? Karena ciri-cirinya tidak sesuai dengan yang merupakan sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, saya sendiri bertemu dengan beberapa orang yang aneh tatkala melihat bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Saya ketemu dengan seorang, saya pernah bertanya, dia cerita, kata dia, Firanda teman saya waktu itu, saya lihat Nabi dalam mimpi. Bagaimana kau lihat? Saya 3 hari berturut-turut mimpi berkelahi dengan syaitan. Hari pertama mimpi berkelahi dengan syaitan, hari kedua berkelahi dengan syaitan, hari ketiga berkelahi dengan, hari keempat saya mimpi ketemu Nabi dan para sahabatnya. Gimana Nabi yang kau lihat? Wajah Nabi bersinar. Terus jenggotnya nggak ada jenggotnya, semuanya bersinar. Itu bukan Nabi, kata. Nabi Bahlul itu. Karena Nabi tidak begitu ciri-cirinya, salah. Berarti bukan Nabi yang kau lihat. Contoh lagi seperti ada orang mimpi ketemu Nabi, dalam mimpi ketemu dengan, bagaimana Nabi? Seorang kakek yang sangat tua, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Ini bukan Nabi, karena Nabi disebutkan tatkala meninggal tidak punya uban kecuali 20 helai. Rambutnya masih apa? Hitam alaihi salatu wassalam. Dan dihitung oleh Anas bin Malik kalau tidak salah, karena cintanya seorang sahabat kepada Nabi sampai mereka benar-benar mensifati bagaimana rupa Nabi, bagaimana badan Nabi, bagaimana tangan. Kalau antum baca kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah, antum mendapati bagaimana para sahabat mensifati Nabi dengan sedetail-detailnya. Di antaranya disebut tentang ubannya, di antaranya disebut tentang ubannya, Rasulullah SAW ubannya sekitar 20, tidak melebihi 20 helai. Nah, kalau ada orang ketemu dengan Nabi, mimpi ketemu Nabi, rambutnya putih semua, ini bukan Nabi. Berarti salah, ya, berarti meskipun dia ngaku sebagai Nabi atau dia perasaan itu Nabi, mimpi kan dunia sendiri, ya. Tidur itu dunia tersendiri, ya. Macam-macam setan bisa bermain dengan perasaan kita, atau perasaan kita terbawa pada sesuatu, dikhayalkan seakan-akan itu Nabi, ternyata bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, setan, kalau ada orang mimpi tidak bisa dijadikan dalil siapapun yang dilihatnya, ya. Kalau seorang mimpi, ya, ketemu dengan Nabi, kita tanya, bagaimana sifat Nabi yang kau lihat dalam mimpimu? Dia bilang sifat Nabi seperti ini, sebagaimana dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi orang itu benar, bisa jadi orang itu jujur. Kalau orang ini dikenal orang soleh dan biasanya jujur, kita husnuzon, kita bilang berarti yang kau lihat itu Nabi. Paham? Tapi kalau orang ini tukang bohong, ya, cari duit misalnya, macam-macamnya, ya, karena ada orang cari duit. Saya ketemu dengan Nabi untuk mengokohkan pemikiran dia membuat kesan kepada umatnya, dia mimpi ketemu dengan Nabi. Sehingga seakan-akan apa yang dia sampaikan dalam pengajian-pengajian semua benar. Buktinya Nabi ketemu dengan dia. Ini penipuan, ya. Menjual nama Nabi untuk melariskan dagangannya. Ya, kalau orang tersebut penipu, kita tolak sejak awal. Kalau ternyata dia terkenal jujur, terkenal amanah, thiqah, kemudian dia bermimpi ketemu dengan Nabi SAW dan sifat-sifat yang disebutkan sesuai dengan yang diajarkan, yang disebutkan dalam sifat-sifat Nabi SAW, maka kita bilang alhamdulillah, ini tanda kebaikan. Tanda kebaikan kau bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Tinggal apa isi waktu ketemu dengan Nabi, apa yang Nabi sampaikan. Kalau Nabi SAW menyampaikan masalah hukum, maka tidak boleh diterima. Kesepakatan para ulama, ya. Tadi Imam Nawawi menukilkan ijma yang disampaikan oleh Qadhi'iyah, ijma disampaikan oleh para ulama, tidak boleh mengambil sabda Nabi dalam mimpi untuk merubah hukum yang ada. Tetapi kalau dalam mimpi tersebut Nabi SAW hanya memberi misalnya targhib wa tarhib, peringatan atau menyemangati, motivasi, maka nggak jadi masalah. Contohnya seorang mimpi dalam saya pernah dengar seorang Mesir, ya, dia bercerita di Idaatul Quran, radio Quran di Saudi Arabia. Dia mengatakan, saya bermimpi ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena saya malas sholat tarawih, ya. Jadi di Mesir, kata dia, Allah, saya dengar ceritanya seperti itu, masjid kosong, orang setelah sholat isya pulang pergi. Sholat banyak, mungkin di kampung dia, Allah alam, intinya banyak masjid yang kosong. Dan saya pun demikian, setiap habis sholat isya saya keluar, malam-malam saya bertemu dengan Nabi, mimpi. Nabi mengatakan, wahai fulan, saya sudah keluar, dipanggil lagi oleh Nabi. Nabi nunggu di pinggir pintu. Kenapa kau keluar? Intinya sholat tarawih lah.
Ya, kalau ini boleh kita amalkan, artinya tidak ada perubahan hukum. Hanya Nabi suruh sholat apa? Tarawih. Rasulullah SAW masih hidup pun suruh sholat tarawih. Rasulullah SAW yang berkata, "Man shalla ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat dalam sholat tarawih bersama imam sampai selesai, dicatat baginya sholat semalam suntuk. Seperti ini nggak jadi masalah, karena Nabi hanya menguatkan apa yang telah dia sampaikan dalam syariatnya. Maka dia mengatakan, sejak saat itu saya tidak pernah meninggalkan sholat tarawih sampai sekarang. Sejak saat itu, sejak bertemu dengan Nabi dalam mimpi, ini nggak jadi masalah. Contohnya, seorang tertidur kemudian Nabi bermimpi ketemu Nabi. Nabi mengatakan, ya, berbaktilah kepada orang tuamu, kamu jangan durhaka. Ya, dia diamalin meskipun tidak mimpi ketemu dengan Nabi. Seorang juga harus berbakti kepada orang tuanya. Atau mimpi ketemu Nabi, Nabi mengatakan, sayanglah istrimu, jangan suka dibentak-bentak. Ya. Diamalkan atau tidak? Ya diamalkan. Memang Nabi suruh untuk sayang sama istri. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku yang terbaik bagi istrinya. Yang jadi masalah kalau mimpi ketemu dengan Nabi, kemudian Nabi SAW mengajarkan syariat-syariat, ini jadi masalah. Atau mengabarkan hal-hal yang gaib. Ya, kalau Nabi mengabarkan hal yang gaib, kita tunggu aja, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Adapun masalah hukum tidak bisa berubah. Maka gara-gara mimpi ketemu Nabi SAW timbullah beberapa khurafat-khurafat. Ya, khurafat-khurafat seperti khurafat yang pernah tersebar di tanah air kita tentang surat yang disebarkan yang dilihat oleh penjaga kuburan Nabi. Sampai disebar-sebarin di pom-pom bensin, ya. Barang siapa yang menerima surat ini harus fotokopi sekian eksemplar. Disebarin, kalau enggak bahaya, celaka, ya. Repot, ya. Kalau dia sudah fotokopi akan mendapatkan demikian. Orang-orang semangat, orang ketakutan, apalagi yang, ya, yang tidak pernah belajar akidah, ya. Orang ketakutan, yang tidak pernah belajar akidah, waduh, kalau saya enggak fotokopi bahaya. Dia fotokopi akhirnya. Dia fotokopi. Sampai saya dapati orang-orang di mobil juga bagi-bagi, meskipun ada dia tidak sholat, yang penting dia ikut bagi. Kalau enggak sholat enggak apa-apa, tapi kalau enggak bagi ini bahaya. Kenapa? Karena demikian. Isinya ngawur, ya, seperti disebutkan apa namanya, dan sudah dibantah oleh para ulama. Namanya Syekh Ahmad katanya, ya. Dia mengatakan bertemu apa? Dalam riwayat dia mimpi ketemu Nabi, dalam riwayat dia terjaga Nabi muncul. Ada riwayat dalam hal ini. Wallahu a'lam yang benar, intinya semuanya enggak benar, ya. Bahwasanya Nabi SAW berkata, wahai Ahmad, saya malu ketemu dengan Allah. Kenapa setiap minggu ada 160.000 orang mati dalam kondisi di luar Islam? Malu ketemu apa? Ketemu Allah, malu ketemu malaikat, ya. Sampaikan barang siapa yang memfotokopi ini menyebarkan maka dapat gini. Barang siapa yang gini maka celaka. Ini enggak benar. Ya. Ini berarti membuat hukum baru. Ya, membuat hukum baru. Dan Rasulullah SAW buat apa malu? Rasulullah SAW sudah menyampaikan agama. Dan Rasulullah SAW sudah menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang kufur, buat apa Rasulullah SAW malu? Ini menunjukkan seakan-akan Rasulullah SAW salah tatkala menyampaikan syariat, ya. Makanya waktu di Haji Wada tadi disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan ditanya tentangku, apa yang kalian katakan? Para sahabat mengakui, kau telah menyampaikan amanah, kau telah berdakwah, kau telah demikian. Ya. Kemudian tiba-tiba sekarang Nabi mengatakan, saya malu ketemu Allah, saya malu ketemu apa? Malaikat. Ini ngawur. Kemudian juga seperti mimpi yang disampaikan oleh, ya, Ibnu Arabi, tokoh sufi yang masyhur, yang sering dijadikan bahan-bahan kajian buku-bukunya oleh sebagian orang-orang liberal, ya. Kenapa? Karena Ibnu Arabi ini pemikirannya ngaco, sehingga ingin diangkat-angkat oleh orang liberal, ya. Ingin diangkat karena semuanya boleh, ya. Sehingga dia mendapat, ada ulama Islam yang menyatakan demikian. Ya, tidak semua ulama benar. Ini ulama yang ngawur, diantaranya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi punya buku, ya, dia adalah pembawa bendera pemahaman wahdatul wujud, bahwasanya Allah bersatu dengan Tuhannya, Allah bersatu dengan makhluknya. Dia punya buku judulnya Fususul Hikam. Saya punya buku tersebut, Fususul Hikam. Sekitar 200 halaman buku tersebut, Fususul Hikam. Dan Fususul Hikam ini buku sebenarnya yang sudah jarang ada, akan tapi
ditahqiq, yaitu dirubah dari dunia transkrip menjadi dunia komputer, ditulis kembali dan menjadi risalah atau tesis yang ditulis oleh seorang dengan dosen membimbingnya orang orientalis. Jadi memang orang orientalis ingin buku-buku seperti ini tersebar. Saya punya buku cetakannya seperti itu. Ini merupakan proyek tesis yang dosen bimbingnya adalah orang kafir. Buku tersebut saya sudah baca. Di mukaddimah buku tersebut, ya, saya bacakan mukaddimahnya ya. Bahkan dalam buku Ajaran Mazhab Syafi'i yang saya tulis, saya scankan mukaddimah yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Dia berkata, "Amma ba'du, fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mubasyaratin urituha fil ashril akhir min Muharram sanata 27 wa 600 di Mahrus Dimashq." Dia mengatakan, sungguhnya aku telah melihat Rasulullah SAW dalam suatu mimpi yang menggembirakan ya. Pada tanggal 10 hari di tanggal 10 terakhir dari bulan Muharram, yaitu mungkin tanggal 20 Muharram ya, pada tahun 627 Hijriah di kota Damaskus. Wa biyadihi sallallahu alaihi wasallam kitabun. Dalam mimpi tersebut Rasulullah SAW membawa sebuah buku. Faqala li, maka dia berkata kepadaku, kata Ibnu, antum tahu Ibnu Arabi, ma'ruf kan? Ibnu Arabi sering disebut oleh orang sufi. Ibnu Arabi. Orang sufi dan orang liberal sering menyebutkan. Maka kata Ibnu Arabi, Rasulullah SAW memegang sebuah buku, kemudian dia berkata, "Hadza kitabu Fususil Hikam." Ini adalah kitab judulnya Fususul Hikam. Khudhu wa akhrij bihi ilan nas yantafi'una bihi. Ambil buku ini dan sebarkan kepada kaum muslimin, semoga mereka mengambil manfaat dari buku tersebut. Faqultu as-sam'a wa ta'a lillahi wa li rasulihi wa ulil amri minna kama umirna. Maka aku katakan kepada Nabi SAW, saya mendengar dan saya taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada ulil amri sebagaimana kami diperintahkan. Fahaqqaqtul umniyata wa akhlastu niyyah wa jarratul qasda wal himmah ila ibrazi hadzal kitab kama haddahu li Rasulullah SAW. Maka saya pun, ya, setelah dia bangun, maka dia mengatakan, saya pun berusaha mewujudkan angan-angan Nabi SAW. Nabi mengatakan, keluarkan ini, sebarkan ke masyarakat. Saya pun mengikhlaskan niat saya. Saya murnikan tujuan saya dan semangat saya untuk mengeluarkan buku ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Min ghairi ziyadatin wala nuqsan. Katanya, saya akan sebarkan buku ini sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi, tanpa ada tambahan dan tanpa ada pengurangan. Persis seperti yang disampaikan oleh Nabi. Wa sa'altullaha ta'ala an yaj'alani fihi wa fi jami' ahwali. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar dimudahkan. Akhirnya dia pun menulis buku itu, Fususul Hikam. Berapa halaman tadi? 200 halaman. Ngakunya dia ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isi buku Fususul Hikam? Ya. Dalam buku tersebut menyebarkan tentang pemahaman wahdatul wujud. Bahkan dia meyakini Fir'aun meninggal dalam keadaan iman, masuk surga Fir'aun. Repot. Dalam buku Fususul Hikam. Kalau Fir'aun aja mau surga, apalagi kita ya. Fir'aun ngaku Tuhan mau surga, apalagi kita. Kalau Fir'aun mau surga, seluruh alam semesta ini masuk surga. Iblis saja kalah dengan Fir'aun. Iblis saja nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Fir'aun kebablasan, ngaku sebagai apa? Tuhan. Iblis mungkin juga kaget, ini Fir'aun hebat banget ini. Saya pun tak berani. Artinya kalau Fir'aun aja mau surga, apalagi apa? Iblis. Padahal dalam Al-Quran tidak ada manusia yang Allah sebutkan namanya Allah habisi seperti Fir'aun. Diulang-ulang kisah Fir'aun ngaku sebagai Tuhan. Ya, ada orang ngaku sebagai Tuhan selain Fir'aun ada, namun tidak disebutkan namanya. Satu-satunya orang disebutkan namanya kemudian diceritakan sejarahnya dengan panjang lebar adalah Fir'aun. Dan Allah telah sebutkan dalam Fir'aun di neraka Jahannam. Dalam banyak ayat disebutkan. Tiba-tiba Ibnu Arabi dalam kitabnya Fususul Hikam tadi dan dikatakan dari Nabi bahwasanya Fir'aun masuk surga. Bahkan dia mengatakan, adapun Fir'aun ya, yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi, kata Ibnu Arabi, fasahha qauluhu ana rabbukumul a'la wa in kana ainal haqqi fasurah li Fir'aun. Fir'aun berkata, adapun perkataan Fir'aun aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi adalah perkataan yang benar.
Kata Ibnu Arabi, perkataan Fir'aun, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, adalah perkataan yang benar, karena Fir'aun zatnya adalah Allah itu sendiri, meskipun rupanya adalah rupa Fir'aun. Karena dia mengaku Allah bersatu dengan apa? Makhluk. Di antaranya Allah bersatu dengan Fir'aun. Kekufuran apa lagi yang lebih parah daripada ini? Kalau ini ajaran Nabi, terus bagaimana? Terus yang aneh juga, sekarang dia mimpi Nabi bawakan buku berapa halaman? 200 halaman. Nah, berarti mimpinya lama dong. 200 halaman tuh baca nggak bisa cepat-cepat, ya nggak? Berarti kan dia mimpi bisa jadi 2 jam, 200 halaman mimpi lah, apa berapa satu hari mungkin. Terus dia hafal 200 halaman tersebut. Dia mengatakan saya tidak tambah meskipun satu huruf, saya tidak ulangi meskipun satu huruf. Mungkin mimpinya seminggu kali ya, mimpi hafal. Begitu bangun catat semua. Ini contoh khurafat gara-gara apa? Mimpi. Dan buku ini sekarang tersebar, dipakai oleh orang sufi, ya. Padahal ngawur. Dalam buku tersebut Fir'aun meninggal dalam keadaan beriman. Tapi para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu ada seorang yang mengaku bermimpi ketemu dengan Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, memuji dia, kemudian Nabi mengatakan kau akan meninggal sebelum berumur 40 tahun. Ya. Kita bilang, ya mungkin saja dia ketemu Nabi, kita husnuzon, ya. Kita husnuzon mungkin dia benar ketemu Nabi, ya. Kalau dia ngaku demikian, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak semua berita Nabi kemudian jadi benar, dan tidak semua kalau dia ngaku mimpi ketemu Nabi kemudian apa yang diucapkan semuanya benar. Ya. Sekarang kalau saya ceramah kemudian saya bilang tadi malam saya mimpi ketemu Nabi, apakah berarti yang saya ceramahkan benar semua? Kan enggak, ya. Kalau begitu semua orang gampang melegalkan apa yang dia ucapkan dengan ngaku mimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ternyata setelah dicek apa yang disampaikan oleh Nabi tidak benar. Ya, dalam mimpi tersebut Nabi mengatakan dia akan meninggal sebelum umur 40 tahun, ternyata dia meninggal umurnya 41 tahun menurut tahun Hijriyah, atau 40 tahun 7 bulan menurut tahun Masehi. Berarti perkataan Nabi dalam mimpi tersebut ngawur dong. Nabi bilang kau akan meninggal menyusulku sebelum. Kalimat-kalimat ini kan rekomendasi, kau akan menyusulku. Berarti kemana? Ke surga, ya. Kau akan menyusulku sebelum umur 40 tahun. Ya, ternyata meninggalnya setelah lebih dari 40 tahun. Ya, saya katakan ya intinya hukum tidak bisa diambil dari apa? Dari mimpi. Dan betapa banyak orang ngaku ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya bilang bisa jadi orang mimpi ketemu dengan Nabi, ditegur oleh Nabi seperti tadi yang meninggalkan salat tarawih. Iya tidak? Ketemu dengan Nabi gara-gara dia tidak salat tarawih. Ketemu dengan Nabi gara-gara kurang durhaka sama orang tua, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, yang lebih parah daripada ngaku ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi, yang lebih parah adalah ngaku bertemu dengan Nabi bukan dalam mimpi, tetapi langsung secara alam nyata. Dan ini lebih parah lagi. Dan ada orang-orang seperti ini, seperti saya katakan tadi, Ahmad Tijani, Ahmad Rifai, ya, ngaku ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga timbullah namanya tarekat Tijaniyah. Di antara tarekat Tijaniyah dia punya buku, namanya, saya punya buku juga, judulnya saya lupa, ada buku tulisan tentang Ahmad Tijaniyah. Dalam buku tersebut ya disebutkan Ahmad Tijani telah diberikan kalimat kun oleh Allah. Jadi ini wali, mereka meyakini wali kedudukannya lebih hebat daripada Nabi dan Rasul, ya. Oleh karenanya Ahmad Tijani telah diberikan kalimat kun oleh Allah. Jadi kapan dia bilang kun fayakun, jadi boleh. Kenapa? Telah diberi wewenang oleh Allah untuk memiliki kalimat apa? Kun. Ini mengerikan. Rasulullah SAW saya tidak seperti itu. Akhirnya apa? Punya wirid-wirid tersendiri, ya. Punya zikir-zikir tersendiri. Di antara ada namanya salawat Fatih. Di antara keyakinan mereka, barang siapa yang baca salawat ini maka seperti khatam Quran 7 kali kalau nggak salah. Ya akhi, subhanallah, ini salawat dari mana bikinnya? Kemudian pahalanya seperti 7 kali khatam Quran. Ini syariat baru atau bukan? Syariat baru. Dapatnya langsung dari Nabi. Ya, kalau ente kan dari sahabat, buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim. Ini enggak. Ini langsung. Ya. Jadi saya ulangi, kalau mimpi saja ketemu Nabi tidak bisa menimbulkan hukum, apalagi katanya langsung lihat apa? Lihat Nabi. Dan saya ingat ada dialog di internet, ada seorang yang bercerita tatkala dia punya guru, ya, jadi ada satu hadis yang dia bingungkan, hadisnya sahih atau dhaif. Maka dia tanya sama gurunya, kata gurunya, "Entar saya tanya sama Nabi."
Jadi gurunya mimpi, dalam mimpi tanya, Nabi bilang sahih misalnya. Repot kalau gitu. Kalau begitu caranya, buat apa Imam Bukhari kemudian kesana sini kumpulin hadis? Buat apa Imam Ibnu Jauzi mengumpulkan hadis maudhu'at? Dan tidak ada ulama yang mensahihkan atau mendhaifkan hadis, dalilnya mimpi, enggak ada. Semuanya dengan sanad, dilihat dari apa? Sanadnya, rawi ini bagaimana, rawi ini, baru mereka menyimpulkan hukum sahih atau dhaif. Adapun ini gampang, udah kalau gitu enggak perlu belajar ilmu hadis. Tinggal belajar bagaimana bisa ketemu Nabi dalam mimpi. Ada masalah tinggal nanya, ya Kanjeng Nabi ini hadisnya sahih atau lemah? Oh itu hadisnya hasan. Artinya seperti ini repot kalau gitu, buku-buku bidang ilmu hilang semua kalau gitu. Buat apa? Semuanya dengan apa? Mimpi. Ya kalau mimpi saja sudah, kalau apalagi masalah melihat langsung Nabi SAW, ini lebih bahaya lagi. Seperti Ahmad Rifai disebutkan, dia datang ke kuburan Nabi SAW dan dia rindu. Jadi mereka mengaku keturunan Nabi. Ahmad Tijani mengaku keturunan Nabi, Ahmad Rifai juga mengaku keturunan Rasulullah SAW, mengaku Habib. Maka dia pun datang ke kuburan Nabi, kemudian dia berteriak, wahai kakekku, wahai leluhurku. Maka tiba-tiba kuburan Nabi terbuka. Dia bilang, saya datang untuk menyalamimu wahai leluhurku, wahai kakekku. Tiba-tiba kuburnya terbuka, tangan Nabi keluar dari kuburan. Maka dia datang, dia salami. Untung nggak masuk YouTube. Artinya ini khurafat, ini khurafatnya Thariqah Rifaiyah. Yang lebih parah dari Indonesia, ada seorang tokoh sufi terkenal dari Martapura. Dalam YouTube masih ada sampai sekarang di YouTube ceramah dia. Dia ceramah bahwasanya dia datang